lagi dengan saya Samkera, penulisan menonton di dalam kampus dengan Samkera Penulisan dan episode tutor anti semua. Saat ini saya akan menjelaskan tips bagaimana untuk menghindari kecelakaan dan kecederaan di sekolah. Jadi sekolah itu merupakan tempat yang sangat menyenangkan, tidak perlu berjenis apapun sekolahnya. Baik itu sekolah singgah, sekolah asrama, sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sekolah universitas. Jadi beragam banyak fasilitas terjadi, tapi tidak semua itu aman. Bisa tuh banyak berbahaya tuh. Bisa tegangan listrik, terus juga lantainya ada bahaya gitu kalau tegangan listrik, lantainya licin, ataupun juga karena kamar mandi yang terlalu busuk atau bau atau ruangan kelas yang berantakan. Nah, maka segala sesuatu anak-anak tuh tidak puas untuk belajar karena ruangan kelas yang kotor, ataupun karena banyak-banyak gambar-gambar poster di ruang kelas yang sering copot-copot ataupun rak buku yang berdebu. Nah, bagaimana cara untuk menghindari ataupun jualan kantin yang terlalu kotor itu dia bersih dengan betul ya, dan juga ruangan-ruangan lainnya ya. Baik itu ruangan sekolah, ruangan usaha, koperasi ataupun ruangan guru kalau jika tidak bersihkan dengan ada kecakapan betul mengakibatkan kecederaan. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan tips bagaimana untuk menghindari kecelakaan di sekolah. Pertama, untuk sisi ruangan kelas, pastikan gunakan rak buku yang sejauh untuk jangkauan untuk anak-anak. Kalau rak buku yang terlalu tinggi itu orang yang tubuhnya mudah terjatuh ya. Jadi gunakanlah rak buku yang sesuai dengan ukuran tinggi anak-anak supaya bisa membuka lebih gampang. Untuk ruangan kelas, sediakan meja dan kursi yang bertiap yang keras. Jadi kursi dan yang keras itu tuh tidak akan mampu anak-anak tuh tidak mudah lapuk, memudahkan anak duduk dan berdiri ketika berada masuk ruangan kelas. Nah, begitu juga ruangan guru. Kemudian fasilitas lainnya tuh untuk pintu. Pintu yang disediakan itu pintunya otomatis gampang rusak, ya. Tidak perlu ruangan kelas, ruangan UKS. Nah, untuk ruangan-ruangan kayak ruangan sekolah, ruangan guru, ruangan tata usaha dan koperasi, pastikan rak itu tidak ada tata buku yang tersisa. Jadi harus selalu beresin buku-buku setiap kali guru-guru meninggalkan pekerjaan demi pulang ke rumah. Dan jangan lupa juga untuk selalu mematikan alat elektronik kayak laptop, komputer, printer, dan perangkat elektronik lainnya dengan betul ya, dengan cara mencabutnya supaya tidak gampang mudah tersetrum jika terkena arus listrik. Nah, kemudian untuk ruangan ketiga, untuk ruangan kantin, pastikan lantai kantin tuh harus bersih dan tidak licin agar kemudian tuh karena bisa tertumpah susu ya. Pastikan lantai kantin dengan betul agar terlihat, juga dengan meja-meja kursi dan displaynya juga. Kalau bisa kosongkan, matikan juga colokan listrik, kabel listrik ya, kabel listrik sih betul sih, kabel elektronik ke peralatan memasak kayak microwave, kompor, terus juga blender dan yang alat memasak lainnya agar tidak mudah gampang tersetrum. Lalu kemudian yang keempat, untuk kamar mandi atau toilet untuk mahasiswa, pastikan lantainya tidak terlalu licin, tidak berbau busuk, dan selalu bersihkan toilet setiap kali. Dan juga pasang poster jika poster ada yang terlepas, ganti dengan poster penjaga kesehatan yang baru supaya mengingatkan murid-murid untuk selalu menjaga kebersihan toilet. Kemudian untuk dari ruangan hallway dan juga aula, pastikan lantai tidak licin. Dan juga termasuk juga area tangga, laplah dengan betul-betul agar tidak kepleset. Gunakanlah anak tangga yang sesuai dan tidak berbahaya, tidak terlalu curam agar anak-anak mudah untuk turun dari tangga ya. Dan jangan lupa yang paling penting untuk lapangan, pastikan lantai harus dibersihkan supaya tidak mengotori lantainya dengan terpleset ya, untuk kemudahannya. Dan terakhir sekali, untuk ruangan yang kelas proses belajar yang lain kayak misalnya ruangan musik, ruangan ilmu pengetahuan, ruangan komputer, ataupun ruangan perpustakaan, pastikan ruangan perpustakaan tersebut tuh tidak menggunakan anak-anak. Juga matikan perangkat elektroniknya. Kalau untuk ruangan komputer juga begitu, matikan seluruh komputernya dengan cara mencabut listriknya supaya tidak gampang tersetrum. Dan yang terakhir, untuk ruangan musik, pastikan lap peralatan musik yang betul dan jaga sampai tali tempat listriknya terlepas, dan juga pasang cabutlah kabel listrik pada keyboard supaya tidak gampang tersetrum. Nah, jadi juga yang paling penting sekali, kalau untuk ruangan CCTV dibersihkan itu caranya dengan ini. Selalu aktifin 24 jam untuk melakukan para pengaduan beralaman supaya tidak ada pencurian atau keterangan tersebut. Nah, oke, teman kali ini juga bisa manfaat. Dan jangan lupa seperti biasa tuh follow sosial media, komen dan tahu bagaimana cara kalian untuk menghindari kecelakaan dan kecederaan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.